Pernahkah kamu merasa tubuhmu baik-baik saja, tetapi hati terasa kosong? Kamu bisa makan makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur cukup, bahkan memiliki pekerjaan yang stabil, tetapi tetap merasa lelah secara batin. Ada sesuatu yang hilang. Ada ruang di dalam diri yang tidak tersentuh oleh vitamin, obat, atau hiburan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang tubuh yang kuat, melainkan juga tentang jiwa yang damai. Di zaman sekarang, manusia begitu sibuk mengejar kesehatan fisik. Orang berlomba-lomba mencari pola makan terbaik, suplemen terbaik, olahraga terbaik, dan gaya hidup paling ideal. Semua itu memang penting. Tubuh adalah anugerah yang harus dirawat. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu kesehatan spiritual. Padahal ketika spiritualitas diabaikan, manusia bisa kehilangan arah hidupnya. Kesehatan sejati lahir ketika tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa berjalan selaras. Ketika seseorang sehat secara fisik tetapi batinnya penuh kebencian, iri hati, ketakutan, dan kecemasan, maka tubuhnya perlahan ikut menanggung beban itu. Pikiran yang terus gelisah dapat menguras energi. Emosi yang dipendam terlalu lama dapat melemahkan semangat hidup. Jiwa yang kehilangan makna akan membuat seseorang merasa hampa meski dikelilingi banyak hal. Spiritualitas bukan tentang terlihat suci di hadapan orang lain. Spiritualitas bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara soal kebaikan. Spiritualitas adalah hubungan terdalam manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Spiritualitas mengajarkan manusia untuk kembali mengenal siapa dirinya sebenarnya. Banyak orang hidup seperti mesin. Bangun pagi, bekerja, makan, tidur, lalu mengulang hal yang sama setiap hari. Mereka menjalani hidup tanpa benar-benar memahami mengapa mereka hidup. Ketika hidup hanya dijalani secara otomatis, jiwa perlahan kehilangan cahaya. Disitulah banyak orang mulai merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Tubuh manusia membutuhkan makanan, tetapi jiwa juga membutuhkan makanan. Jiwa membutuhkan ketenangan, makna, rasa syukur, cinta, dan harapan. Ketika jiwa tidak diberi makan, manusia akan merasa kosong meskipun semua kebutuhan duniawinya terpenuhi. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang hidup sederhana kadang terlihat jauh lebih bahagia daripada orang yang memiliki segalanya? Itu karena kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana seseorang memandang hidupnya. Spiritualitas membantu manusia menemukan makna di balik setiap pengalaman hidup, termasuk penderitaan. Banyak orang takut menghadapi rasa sakit. Padahal rasa sakit seringkali menjadi jalan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kesedihan dapat mengajarkan empati. Kehilangan dapat mengajarkan rasa syukur. Kegagalan dapat mengajarkan kerendahan hati. Dalam spiritualitas, setiap luka memiliki pesan. Setiap air mata memiliki pelajaran. Salah satu penyebab manusia mudah stres adalah karena terlalu sibuk mengendalikan semua hal. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin masa depan selalu aman. Namun hidup tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Ada hal-hal yang berada di luar kuasa manusia. Spiritualitas mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna agar hidup tetap bermakna. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti memahami bahwa hidup memiliki musimnya sendiri. Ada masa bahagia, ada masa sulit. Ada saat kita merasa kuat, ada saat kita merasa rapuh. Semua itu adalah bagian dari perjalanan manusia. Ketika seseorang mulai mendekatkan diri pada spiritualitas, ia perlahan belajar mendengarkan dirinya sendiri. Di tengah dunia yang bising, manusia sering lupa mendengar suara hatinya. Kita terlalu sibuk mendengar penilaian orang lain sampai kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Cobalah sesekali duduk dalam diam. Matikan suara televisi. Jauhkan ponsel. Tarik napas perlahan. Dengarkan isi hatimu. Mungkin selama ini ada rasa lelah yang belum sempat kamu akui. Mungkin ada luka yang selama ini kamu sembunyikan. Mungkin ada ketakutan yang terus kamu abaikan.
Diam bukan kelemahan. Dalam keheningan, manusia sering menemukan jawaban yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Banyak orang takut sendirian karena ketika sunyi datang, mereka mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Padahal justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Kesehatan spiritual juga tumbuh melalui rasa syukur. Bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan hidup. Bersyukur berarti tetap mampu melihat cahaya meskipun hidup tidak selalu mudah. Orang yang bersyukur memiliki hati yang lebih tenang. Mereka tidak mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Perbandingan adalah racun yang diam-diam menguras kebahagiaan manusia. Di era media sosial, banyak orang merasa hidupnya kurang hanya karena melihat kehidupan orang lain. Padahal setiap manusia memiliki perjuangannya masing-masing. Tidak semua senyuman yang terlihat di layar benar-benar menunjukkan kebahagiaan. Spiritualitas mengajarkan bahwa nilai diri manusia tidak ditentukan oleh jumlah uang, penampilan, jabatan, atau pengakuan orang lain. Nilai dirimu sudah ada sejak kamu dilahirkan. Kamu berharga bukan karena pencapaianmu, tetapi karena keberadaanmu sendiri memiliki makna. Banyak orang keras pada dirinya sendiri. Mereka terus merasa tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup baik. Padahal manusia bukan mesin yang harus selalu sempurna. Belajar mencintai diri sendiri adalah bagian penting dari kesehatan spiritual. Mencintai diri bukan berarti egois. Mencintai diri berarti memperlakukan diri dengan penuh kasih. Beristirahat ketika lelah. Memaafkan diri ketika gagal. Memberi ruang untuk bertumbuh tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Kadang manusia terlalu fokus memperbaiki dunia luar sampai lupa merawat dunia dalam dirinya. Padahal hati yang damai dapat memengaruhi cara seseorang melihat hidup. Ketika batin tenang, masalah tidak terasa terlalu menakutkan. Spiritualitas juga mengajarkan pentingnya memaafkan. Banyak orang hidup membawa luka bertahun-tahun. Mereka memendam amarah, kecewa, dan dendam. Tanpa disadari, semua itu menjadi beban berat yang menguras energi hidup. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan diri sendiri dari racun kebencian. Ketika hati dipenuhi amarah, tubuh ikut merasakan dampaknya. Pikiran menjadi berat, tidur tidak nyenyak, hidup terasa gelap. Kadang orang yang paling perlu kita maafkan adalah diri sendiri. Banyak manusia terus dihantui masa lalunya. Mereka menyesali kesalahan lama dan terus menghukum dirinya sendiri. Padahal setiap manusia pernah salah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kekeliruan. Kesalahan bukan akhir dari kehidupan. Kesalahan bisa menjadi guru yang membantu manusia bertumbuh lebih bijaksana. Selama masih hidup, selalu ada kesempatan untuk berubah. Kesehatan sejati juga lahir dari hubungan yang sehat dengan sesama manusia. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita membutuhkan cinta, dukungan, dan kepedulian. Namun hubungan yang sehat hanya bisa dibangun oleh hati yang sehat. Jika seseorang penuh luka dan kemarahan, ia cenderung menyebarkan luka itu kepada orang lain. Tetapi jika seseorang memiliki kedamaian dalam dirinya, ia akan membawa ketenangan bagi sekitarnya. Kebaikan kecil memiliki kekuatan besar. Senyuman tulus, mendengarkan seseorang dengan penuh perhatian, membantu tanpa mengharap balasan. Semua itu dapat menyembuhkan hati manusia. Kadang orang tidak membutuhkan solusi besar. Mereka hanya ingin merasa dipahami. Spiritualitas membuat manusia lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ketika hati semakin sadar, kita mulai menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ada orang yang terlihat kuat tetapi diam-diam merasa hancur. Ada orang yang tertawa tetapi sebenarnya sedang kesepian. Karena itu, penting untuk memperlakukan orang lain dengan lembut. Kita tidak pernah benar-benar tahu beban apa yang sedang mereka pikul. Banyak penyakit dalam hidup muncul karena manusia terlalu lama hidup dalam tekanan batin. Pikiran negatif yang terus-menerus dipelihara dapat melemahkan tubuh sedikit demi sedikit. Ketakutan yang tidak pernah dilepaskan dapat membuat hidup terasa sempit. Itulah mengapa menjaga pikiran sangat penting.
Apa yang terus kita pikirkan perlahan membentuk hidup kita. Jika hati dipenuhi rasa takut setiap hari, tubuh akan hidup dalam ketegangan. Tetapi jika hati dipenuhi harapan dan kedamaian, tubuh juga merasakan ketenangan. Ini bukan berarti hidup harus selalu positif. Manusia tetap boleh sedih, kecewa, atau marah. Semua emosi itu manusiawi. Yang penting adalah jangan membiarkan emosi negatif tinggal terlalu lama hingga merusak diri sendiri. Belajarlah mengelola emosi dengan sehat. Menangislah jika perlu. Berbicaralah kepada orang yang dipercaya. Tuliskan isi hati. Berdoalah. Bermeditasilah. Beri ruang bagi dirimu untuk sembuh. Meditasi bukan sekadar duduk diam. Meditasi adalah latihan untuk hadir sepenuhnya dalam hidup. Banyak orang hidup di masa lalu atau terlalu cemas pada masa depan. Akibatnya mereka kehilangan momen saat ini. Padahal hidup hanya benar-benar terjadi di saat ini. Ketika makan, rasakan makananmu. Ketika berjalan, rasakan langkahmu. Ketika berbicara dengan seseorang, hadir sepenuhnya untuk mendengarkan. Kesadaran sederhana seperti itu dapat membantu manusia merasa lebih hidup. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sering tersembunyi dalam hal-hal kecil yang selama ini diabaikan. Matahari pagi, udara segar, tawa orang tersayang, secangkir minuman hangat, waktu istirahat setelah hari yang panjang. Semua itu adalah bagian kecil dari kehidupan yang sering terlupakan. Manusia modern sering berpikir bahwa kebahagiaan ada di tempat yang jauh. Padahal kadang kebahagiaan ada di dalam diri sendiri yang belum sempat disadari. Spiritualitas membantu manusia memperlambat langkah. Dunia terus mendorong kita untuk lebih cepat, lebih sibuk, lebih produktif. Namun jiwa manusia tidak dirancang untuk terus berlari tanpa henti. Ada saatnya manusia perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk memulihkan diri. Istirahat bukan kemalasan. Istirahat adalah bagian dari menjaga kesehatan hidup. Tubuh yang dipaksa terus bekerja tanpa jeda akan kelelahan. Begitu juga jiwa manusia. Jika hati terus dipenuhi tekanan tanpa ruang bernapas, seseorang akan kehilangan semangat hidupnya. Kadang yang paling dibutuhkan manusia bukan liburan mahal, melainkan ketenangan batin. Sebab seseorang bisa pergi ke tempat paling indah sekalipun, tetapi tetap merasa kosong jika hatinya tidak damai. Kedamaian sejati tidak berasal dari dunia luar. Kedamaian lahir dari penerimaan, rasa syukur, dan hubungan spiritual yang sehat. Banyak orang bertanya, bagaimana cara memulai perjalanan spiritual? Jawabannya sederhana. Mulailah dengan kejujuran pada diri sendiri. Akui apa yang benar-benar kamu rasakan. Jangan terus memakai topeng hanya demi terlihat kuat. Tidak apa-apa merasa lelah. Tidak apa-apa merasa takut. Tidak apa-apa mengakui bahwa kamu membutuhkan pertolongan. Keberanian sejati bukan berpura-pura kuat, tetapi berani menghadapi diri sendiri. Perjalanan spiritual bukan tentang menjadi manusia sempurna. Perjalanan spiritual adalah proses menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Akan ada hari ketika kamu kembali jatuh. Akan ada hari ketika pikiran terasa kacau. Itu normal. Penyembuhan bukan garis lurus. Kadang manusia maju, kadang mundur. Yang penting adalah terus berjalan. Jangan terlalu keras menuntut dirimu untuk sembuh cepat. Luka batin membutuhkan waktu. Jiwa manusia bertumbuh perlahan, seperti pohon yang mengakar dalam diam. Seringkali perubahan terbesar terjadi bukan dalam satu malam, tetapi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Bernapas dengan sadar, bersyukur setiap pagi, memberi kebaikan kecil, meluangkan waktu untuk berdoa atau bermeditasi, menjaga pikiran tetap jernih. Hal-hal sederhana itu perlahan membentuk kesehatan batin yang kuat. Ketika spiritualitas tumbuh, manusia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memberi makna. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, hidup masih memiliki harapan. Tidak semua luka bisa dihapus, tetapi luka bisa berubah menjadi sumber kekuatan.
Banyak orang paling bijaksana justru lahir dari pengalaman hidup yang berat. Mungkin saat ini hidupmu belum sempurna. Mungkin masih banyak masalah yang belum selesai. Tetapi jangan menyerah pada dirimu sendiri. Selama napas masih ada, harapan masih hidup. Kadang manusia terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa melihat apa yang masih dimiliki. Padahal masih ada hal-hal baik yang layak disyukuri. Masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Masih ada kesempatan untuk mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Masih ada kesempatan untuk hidup lebih damai. Kesehatan sejati bukan hanya tentang panjangnya usia, tetapi tentang kualitas jiwa saat menjalani hidup. Apa gunanya hidup panjang jika hati selalu gelisah? Apa gunanya memiliki segalanya jika jiwa terasa kosong? Manusia yang sehat sejati adalah manusia yang mampu hidup dengan hati yang tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia memiliki kekuatan batin untuk menghadapi kehidupan. Spiritualitas tidak menghapus semua masalah. Namun spiritualitas membantu manusia menghadapi masalah dengan hati yang lebih kuat. Ketika jiwa memiliki pegangan, badai hidup tidak mudah menghancurkan seseorang. Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jangan membandingkan langkahmu dengan orang lain. Ada orang yang bertumbuh cepat, ada yang lambat. Semua memiliki waktunya sendiri. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu sampai, tetapi apakah kamu tetap berjalan menuju hidup yang lebih bermakna. Hari ini, cobalah memberi waktu untuk dirimu sendiri. Dengarkan isi hatimu. Tarik napas perlahan. Lepaskan beban yang tidak perlu. Maafkan dirimu. Bersyukurlah atas hal-hal kecil. Dan ingatlah bahwa kesehatan sejati dimulai dari jiwa yang damai. Ketika hati mulai tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika pikiran lebih jernih, tubuh pun lebih ringan. Dan ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berjalan bersama, manusia akan menemukan makna sehat yang sesungguhnya. Hidup mungkin tidak selalu mudah. Akan ada masa gelap, kehilangan, dan air mata. Namun di balik semua itu, selalu ada kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan pernah meremehkan kekuatan harapan. Satu harapan kecil bisa menjadi cahaya dalam gelapnya kehidupan. Dan seringkali, cahaya itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencari jawaban di luar. Padahal ketenangan yang kamu cari sebenarnya sedang menunggu untuk ditemukan di dalam hatimu sendiri. Karena pada akhirnya, sehat sejati bukan hanya ketika tubuh bebas dari penyakit. Sehat sejati adalah ketika jiwa mampu hidup dalam damai, hati mampu mencintai dengan tulus, pikiran mampu melihat hidup dengan jernih, dan manusia mampu menemukan makna dalam setiap langkah kehidupannya. Ketika seseorang mulai menemukan kedamaian dalam dirinya, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang melelahkan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dimiliki untuk bisa bahagia. Ada kebebasan luar biasa ketika manusia berhenti memaksa dirinya menjadi seperti orang lain. Banyak orang kehilangan dirinya sendiri karena terlalu sibuk mengejar pengakuan. Mereka ingin diterima, dipuji, dan dianggap berhasil. Akibatnya, mereka menjalani hidup yang sebenarnya bukan milik mereka. Mereka memakai topeng demi terlihat sempurna. Mereka tersenyum meski hati lelah. Mereka terus berjalan meski jiwanya meminta istirahat. Spiritualitas mengajarkan keberanian untuk hidup dengan lebih jujur. Bukan berarti membuka semua luka kepada dunia, tetapi berani mengakui siapa diri kita sebenarnya. Ada kekuatan besar dalam kejujuran batin. Ketika seseorang berhenti berpura-pura, ia mulai merasa lebih ringan. Kita hidup di dunia yang sering mengukur nilai manusia dari pencapaian. Seolah-olah seseorang baru layak dihargai jika sukses, kaya, terkenal, atau memiliki sesuatu yang dianggap hebat. Padahal banyak manusia luar biasa yang hidup sederhana dan tidak dikenal siapa-siapa. Nilai hidup manusia tidak ditentukan oleh sorotan dunia. Ada orang yang diam-diam menjadi cahaya bagi keluarganya. Ada orang yang setiap hari berjuang melawan kesedihan tetapi tetap memilih berbuat baik. Ada orang yang mungkin tidak memiliki banyak harta,
tetapi hatinya penuh kasih. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus memiliki makna besar di mata kehidupan. Kadang satu kalimat lembut bisa menyelamatkan hati seseorang yang hampir menyerah. Kadang satu pelukan bisa membuat seseorang merasa tidak sendirian lagi. Karena itu, jangan pernah meremehkan dampak dari kebaikan sederhana. Dunia tidak selalu membutuhkan manusia sempurna. Dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang memiliki hati. Ketika spiritualitas tumbuh, seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya bertanya, "Apa yang bisa aku dapatkan?" tetapi juga mulai bertanya, "Apa yang bisa aku berikan?" Memberi bukan hanya soal uang. Memberi bisa berupa waktu, perhatian, doa, dukungan, atau sekadar hadir untuk seseorang yang sedang kesulitan. Anehnya, semakin manusia belajar memberi dengan tulus, semakin hatinya terasa penuh. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan terus menumpuk sesuatu untuk dirinya sendiri. Namun kebahagiaan sejati sering muncul ketika manusia belajar berbagi. Hati manusia memang diciptakan untuk saling terhubung. Kesepian menjadi salah satu luka terbesar manusia modern. Di tengah dunia yang penuh koneksi digital, banyak orang merasa semakin jauh satu sama lain. Kita bisa berbicara dengan ratusan orang lewat layar, tetapi tetap merasa kosong di dalam hati. Spiritualitas membantu manusia membangun hubungan yang lebih bermakna. Bukan sekadar hubungan yang ramai, tetapi hubungan yang tulus. Hubungan yang membuat seseorang merasa diterima tanpa harus menjadi sempurna. Terkadang manusia hanya membutuhkan satu orang yang benar-benar mau mendengarkan tanpa menghakimi. Satu orang yang membuatnya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Itulah mengapa penting untuk belajar hadir bagi sesama. Ketika seseorang bercerita tentang rasa sakitnya, jangan buru-buru memberi nasihat. Kadang mereka hanya ingin didengar. Kadang mereka hanya ingin tahu bahwa perasaannya valid. Mendengarkan dengan hati adalah bentuk cinta yang sering dilupakan manusia. Di dunia yang sibuk ingin berbicara, sedikit orang yang benar-benar mendengar. Selain hubungan dengan sesama, spiritualitas juga menguatkan hubungan manusia dengan alam. Banyak orang lupa bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Ketika manusia terlalu jauh dari alam, hidup menjadi semakin penuh tekanan. Cobalah berjalan di pagi hari sambil merasakan udara segar. Dengarkan suara angin. Perhatikan langit. Rasakan sinar matahari di kulitmu. Hal-hal sederhana seperti itu dapat membantu hati kembali tenang. Alam memiliki cara lembut untuk mengingatkan manusia bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Sungai tidak marah karena jalannya berliku. Matahari tetap terbit meski dunia sedang kacau. Dari alam, manusia belajar tentang kesabaran. Belajar tentang keseimbangan. Belajar bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kadang kita terlalu takut tertinggal. Kita melihat orang lain sudah mencapai banyak hal sementara diri kita merasa masih berjalan pelan. Namun spiritualitas mengajarkan bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Tidak semua orang menemukan jalannya pada waktu yang sama. Ada orang yang baru memahami arti hidup setelah melewati banyak kehilangan. Ada orang yang baru menemukan kedamaian setelah melewati penderitaan panjang. Karena itu, jangan membenci proses hidupmu sendiri. Mungkin perjalananmu lambat karena hidup sedang membentukmu menjadi lebih kuat. Setiap pengalaman memiliki tujuan. Bahkan masa-masa sulit yang dulu membuatmu menangis mungkin suatu hari menjadi alasan mengapa kamu bisa memahami penderitaan orang lain. Tidak ada luka yang sia-sia jika manusia mau belajar darinya. Salah satu tanda seseorang mulai sehat secara spiritual adalah ketika ia tidak lagi hidup hanya untuk menyenangkan semua orang. Banyak manusia kelelahan karena terus berusaha memenuhi harapan orang lain. Mereka takut ditolak, takut mengecewakan, takut dianggap buruk. Akibatnya mereka mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri demi diterima. Padahal manusia tidak mungkin membuat semua orang senang. Selalu akan ada orang yang tidak memahami kita. Selalu akan ada penilaian dari luar. Jika hidup terus bergantung pada penilaian manusia, hati tidak akan pernah benar-benar tenang.
Spiritualitas membantu manusia menemukan pusat dirinya. Ketika seseorang mengenal nilai dirinya sendiri, ia tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna di mata semua orang, melainkan hidup dengan hati yang jujur dan penuh makna. Namun perjalanan menuju kedamaian batin bukan proses instan. Ada hari-hari ketika hati kembali lelah. Ada saat ketika rasa takut muncul lagi. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari menjadi manusia. Jangan marah pada dirimu hanya karena belum sepenuhnya sembuh. Bahkan luka yang hampir pulih kadang masih terasa sakit ketika tersentuh. Yang penting adalah terus belajar bangkit. Sedikit demi sedikit. Selangkah demi selangkah. Kadang perubahan terbesar dalam hidup dimulai dari keputusan kecil. Memilih tidur lebih awal. Mengurangi kebiasaan yang merusak diri. Berani berkata tidak pada hal yang melelahkan batin. Memberi waktu untuk berdoa atau merenung. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus memiliki kekuatan besar. Seperti tetesan air yang perlahan mampu mengubah batu. Banyak orang menunggu hidup berubah total baru ingin merasa damai. Padahal kedamaian dibangun dari kebiasaan kecil setiap hari. Cara kita berbicara kepada diri sendiri juga sangat penting. Ada orang yang setiap hari menyakiti dirinya dengan kata-kata negatif. Mereka terus mengatakan bahwa dirinya gagal, bodoh, tidak berguna, atau tidak pantas dicintai. Bayangkan jika kata-kata itu diucapkan kepada orang lain setiap hari. Betapa sakitnya hati mereka. Namun seringkali manusia jauh lebih kejam kepada dirinya sendiri. Spiritualitas mengajarkan kelembutan terhadap diri sendiri. Tidak semua hari harus sempurna. Tidak semua langkah harus berhasil. Menjadi manusia berarti terus belajar. Berhentilah menuntut dirimu menjadi sempurna hanya agar layak dicintai. Kamu tetap berharga bahkan ketika sedang lemah. Kamu tetap layak dicintai bahkan ketika belum berhasil memenuhi semua harapan hidupmu. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati kehidupan yang sedang dijalani sekarang. Kita berkata, nanti kalau sudah sukses, aku akan bahagia. Nanti kalau semua masalah selesai, aku akan tenang. Padahal hidup terus berjalan. Waktu terus bergerak. Dan tanpa sadar, kita melewatkan begitu banyak momen berharga karena terlalu fokus pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Belajarlah menikmati proses hidup. Nikmati percakapan sederhana dengan orang tersayang. Nikmati makan malam yang tenang. Nikmati waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Kehidupan bukan hanya tentang tujuan akhir. Kehidupan juga tentang perjalanan kecil yang terjadi setiap hari. Spiritualitas membantu manusia menyadari bahwa kebahagiaan sejati sering hadir dalam kesederhanaan. Tidak semua kebahagiaan harus besar dan mewah. Kadang hati merasa damai hanya karena berhasil melewati hari yang sulit. Kadang rasa syukur muncul hanya karena masih diberi kesempatan bernapas hari ini. Banyak manusia lupa bahwa hidup itu rapuh. Kita sering menunda mencintai, menunda meminta maaf, menunda bersyukur, seolah memiliki waktu tanpa batas. Padahal hidup bisa berubah dalam sekejap. Karena itu, jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai hidup dengan penuh kesadaran. Peluk orang yang kamu sayangi. Katakan terima kasih. Maafkan sebelum terlambat. Hargai hal-hal kecil yang selama ini menemani hidupmu. Ketika hati dipenuhi rasa syukur dan kasih, jiwa menjadi lebih sehat. Dan jiwa yang sehat memberi kekuatan besar untuk menghadapi kehidupan. Akan selalu ada badai dalam hidup manusia. Tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari masalah. Namun manusia yang memiliki spiritualitas kuat tidak mudah hancur oleh badai. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena ia memiliki akar batin yang kuat. Ia memahami bahwa setiap kesulitan akan berlalu. Ia percaya bahwa setelah malam yang gelap, fajar akan datang. Harapan adalah kekuatan yang menjaga manusia tetap hidup. Bahkan ketika dunia terasa runtuh, harapan kecil dapat membuat seseorang bertahan satu hari lagi. Karena itu, jangan pernah kehilangan harapan terhadap hidupmu sendiri. Mungkin hari ini kamu merasa lelah. Mungkin hatimu penuh luka.
Mungkin ada mimpi yang hancur atau hubungan yang hilang. Namun hidupmu belum selesai. Masih ada halaman baru yang belum kamu baca. Masih ada kebahagiaan yang belum kamu temui. Masih ada versi dirimu yang lebih kuat dan lebih damai yang sedang bertumbuh perlahan. Percayalah, tidak ada proses penyembuhan yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang pernah kamu rasakan, perlahan membentuk kedewasaan dalam jiwamu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa sulit itu bukan hanya menghancurkanmu. Masa-masa itu juga mengajarkanmu cara bertahan, cara memahami hidup, dan cara mencintai dengan lebih dalam. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan memahami bahwa sehat sejati bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi tentang hati yang mampu tetap lembut meski pernah terluka, tentang jiwa yang tetap memiliki harapan meski pernah jatuh, dan tentang manusia yang tetap memilih menjadi cahaya meski pernah hidup dalam gelap. Dalam perjalanan hidup, manusia sering berpikir bahwa kekuatan berarti tidak pernah menangis, tidak pernah takut, dan tidak pernah jatuh. Padahal kekuatan sejati justru lahir ketika seseorang mampu bangkit meski hatinya pernah hancur. Tidak semua orang mampu memahami perjuangan yang sedang kamu jalani. Ada luka yang tidak terlihat mata. Ada beban yang tidak pernah sempat diceritakan kepada siapapun. Tetapi satu hal yang perlu kamu ingat, kamu tidak harus menjalani semuanya sendirian. Kadang manusia terlalu lama memendam rasa sakit karena takut dianggap lemah. Mereka tersenyum di depan banyak orang, tetapi diam-diam merasa kehilangan arah hidup. Mereka terlihat baik-baik saja, padahal batinnya lelah. Jika hari ini kamu sedang berada di titik itu, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Beri dirimu kesempatan untuk beristirahat dari semua tekanan hidup yang terus datang tanpa henti. Tidak apa-apa jika kamu belum sekuat yang orang lain kira. Tidak apa-apa jika kamu masih sedang belajar menyembuhkan diri. Setiap manusia memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Spiritualitas mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang harus terus bekerja dan memenuhi tuntutan dunia. Manusia juga memiliki jiwa yang membutuhkan perhatian. Jiwa membutuhkan ketenangan, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan ruang untuk bernapas. Ketika manusia mulai merawat jiwanya, hidup perlahan berubah. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena hati menjadi lebih kuat dalam menghadapi kenyataan. Kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus sempurna agar tetap layak disyukuri. Bahkan dalam keterbatasan, masih ada hal-hal kecil yang bisa membawa damai. Masih ada pagi yang memberi harapan baru. Masih ada orang-orang yang peduli. Masih ada kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seringkali manusia terlalu fokus pada tujuan besar sampai lupa menghargai langkah kecil yang sudah berhasil dilewati. Padahal setiap langkah kecil itu penting. Bangun dari tempat tidur saat hati sedang berat adalah keberanian. Bertahan melewati hari-hari sulit adalah kekuatan. Memilih tetap hidup meski pernah ingin menyerah adalah kemenangan yang luar biasa. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena perjalananmu tidak secepat orang lain. Setiap manusia memiliki cerita yang berbeda. Ada yang harus berjalan melalui jalan yang lebih terjal agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dan mungkin, semua pengalaman hidupmu selama ini sedang membentuk sesuatu yang indah di dalam dirimu. Sesuatu yang belum bisa kamu lihat sekarang, tetapi akan kamu pahami suatu hari nanti. Spiritualitas juga mengajarkan manusia untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada hidup yang benar-benar tanpa masalah. Tidak ada manusia yang selalu kuat setiap saat. Kita semua pernah takut, pernah kecewa, pernah kehilangan arah. Namun dari semua itu, manusia belajar menjadi lebih dewasa. Kadang hidup memang harus melukai agar manusia belajar menghargai ketenangan. Kadang hidup harus memperlambat langkah kita agar kita berhenti dan kembali mengenal diri sendiri. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar bahagia? Kebahagiaan sejati bukan sekadar tertawa di depan banyak orang. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati merasa tenang saat sendirian. Ketika jiwa tidak lagi terus berperang dengan dirinya sendiri.
Dan ketenangan seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa didapat hanya dari pujian manusia. Ketenangan lahir dari hati yang belajar menerima, bersyukur, dan percaya bahwa hidup selalu memiliki makna. Tidak semua hal buruk yang terjadi dalam hidupmu adalah hukuman. Kadang itu adalah proses untuk membuatmu bertumbuh lebih kuat. Seperti pohon yang akarnya harus menembus tanah gelap sebelum akhirnya tumbuh tinggi ke langit, manusia juga sering harus melewati masa sulit sebelum menemukan cahaya hidupnya. Karena itu, jangan buru-buru membenci proses hidupmu. Bisa jadi, apa yang sedang kamu alami hari ini adalah bagian penting dari perjalanan menuju versi terbaik dirimu. Belajarlah untuk percaya pada proses. Percaya bahwa luka bisa sembuh. Percaya bahwa hati yang lelah bisa kembali tenang. Percaya bahwa manusia selalu punya kesempatan untuk memulai lagi. Tidak peduli seberapa berat masa lalumu, hidupmu masih punya masa depan. Tidak peduli berapa kali kamu gagal, kamu tetap punya kesempatan untuk bangkit. Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Dunia mungkin akan terus berubah. Orang-orang mungkin datang dan pergi. Tetapi hubunganmu dengan dirimu sendiri akan menemanimu seumur hidup. Rawat dirimu dengan penuh kasih. Berbicara lembutlah kepada hatimu. Jangan terus menyalahkan diri atas semua hal yang tidak berjalan sempurna. Kamu adalah manusia yang sedang belajar. Dan belajar berarti kadang salah, kadang jatuh, kadang harus mengulang dari awal. Tidak ada perjalanan penyembuhan yang mudah. Akan ada hari ketika kamu merasa kuat, lalu esoknya kembali lemah. Itu normal. Penyembuhan bukan tentang menjadi sempurna. Penyembuhan adalah tentang tetap memilih melanjutkan hidup. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu berarti ada kekuatan besar di dalam dirimu. Mungkin kamu belum menyadarinya, tetapi sejauh ini kamu sudah melewati begitu banyak hal yang dulu kamu kira tidak akan mampu kamu hadapi. Lihatlah dirimu sekali lagi. Kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupmu sedikit demi sedikit. Dan itu sudah sangat berharga. Mulailah dari hal-hal sederhana. Tidur yang cukup. Menjaga pikiran tetap tenang. Mengurangi kebiasaan yang melukai diri sendiri. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membawa energi baik. Belajarlah untuk lebih sering hadir dalam hidupmu sendiri. Jangan terus hidup dalam penyesalan masa lalu atau ketakutan tentang masa depan. Saat ini adalah tempat kehidupan benar-benar terjadi. Ketika kamu makan, nikmati makananmu. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kamu beristirahat, izinkan dirimu benar-benar tenang tanpa rasa bersalah. Hidup tidak selalu harus terburu-buru. Kadang manusia terlalu keras mengejar sesuatu sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Padahal waktu tidak bisa diputar kembali. Suatu hari nanti, yang paling berharga bukan hanya pencapaianmu, tetapi momen-momen sederhana yang pernah kamu rasakan dengan penuh kesadaran dan cinta. Mungkin saat ini kamu masih mencari makna hidupmu. Tidak apa-apa. Banyak manusia juga sedang berjalan dalam pencarian yang sama. Makna hidup tidak selalu ditemukan dalam hal besar. Kadang makna hadir saat kamu berhasil menguatkan seseorang. Saat kamu memilih tetap baik meski pernah disakiti. Saat kamu tetap memiliki harapan meski hidup tidak mudah. Dan mungkin, salah satu alasan kamu masih bertahan sampai hari ini adalah karena hidupmu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Karena itu, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Jangan biarkan luka masa lalu membuatmu lupa bahwa kamu masih pantas bahagia. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu untuk bertumbuh. Dan jangan biarkan dunia yang keras membuat hatimu kehilangan kelembutannya. Tetaplah menjadi manusia yang memiliki kasih. Karena dunia ini terlalu banyak dipenuhi kebisingan, kemarahan, dan luka. Kehadiran satu hati yang damai dapat menjadi cahaya bagi banyak orang. Mungkin kamu tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi kamu bisa mulai mengubah cara memperlakukan dirimu sendiri. Kamu bisa mulai menyebarkan ketenangan kepada orang-orang di sekitarmu. Semua perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulailah hari ini.
Mulailah dengan menarik napas lebih tenang. Mulailah dengan memaafkan dirimu sendiri. Mulailah dengan bersyukur atas hidup yang masih kamu miliki. Mulailah dengan memberi ruang bagi jiwamu untuk beristirahat. Karena sehat sejati bukan hanya ketika tubuhmu kuat, tetapi ketika hatimu mampu merasa damai meski hidup tidak selalu mudah. Sehat sejati adalah ketika kamu mampu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Ketika kamu mampu menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Dan jika suatu hari nanti hidup kembali terasa berat, ingatlah satu hal ini. Kamu tidak harus menjalani semuanya sekaligus. Satu langkah kecil setiap hari sudah cukup. Satu napas tenang sudah cukup. Satu harapan kecil sudah cukup untuk menjaga cahaya dalam dirimu tetap hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan perjalanan ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang kamu dengar hari ini bisa menjadi pengingat bahwa dirimu berharga, bahwa jiwamu layak dirawat, dan bahwa hidupmu memiliki makna. Jika kamu merasa naskah ini membantu menenangkan hati dan memberi kekuatan baru, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Karena siapa tahu, satu pesan sederhana bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah. Tuliskan juga pengalaman atau pelajaran hidup yang paling berharga bagimu di kolom komentar. Mari saling menguatkan dan saling mengingatkan bahwa kita semua sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten motivasi, kesehatan batin, dan spiritualitas yang menenangkan hati, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tetaplah bersama dalam perjalanan menemukan sehat sejati lewat ketenangan jiwa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap jaga hatimu, tetap jaga pikiranmu, tetap jaga jiwamu, karena kamu layak hidup dengan damai.